Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, saya Desma Irawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 4 dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 825371039. Pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN Batubara pada mata pelajaran kimia di kelas 10C dengan materi konfigurasi elektron. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Oke. Sebelum kita mulai belajarnya pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abang pimpin doanya. Baik ya, doa mulai. Oke, terima kasih Abang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekretaris, semuanya hadir hari ini atau ada yang nggak datang? Hadir semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, sebagai wujud cinta tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh semuanya berdiri dulu, Nak? Silakan duduk, Nak. Masih ingat nggak materi yang lalu kita itu belajar tentang atom? Atom itu partikel terkecil penyusun baik dia makhluk hidup maupun benda mati. Kita udah tahu bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Jadi, kira-kira kalian bisa nggak ya menghafal ini? Coba diperhatikan dulu ini. Ini namanya apa? Udah Bunda kasih tahu minggu lalu. Apa, Nak? Nah, ini tujuan belajar kita hari ini. Nampak, Nak? Sampai ke belakang. Tuh. Yang pertama, apa hubungannya antara periode dengan jumlah kulit atom dan golongan? Silahkan sekarang duduk berdasarkan anggota kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Udah duduk berdasarkan kelompoknya? Masih semangat nggak? Masih. Iya. Kita lanjut ya. Tengok di depan ada gambar apa tuh? Iya. Yang minggu lalu Bunda ada jelasin, oh kenapa listrik itu bisa hidup? Karena ada elektron yang apa ya elektronnya? Lompat-lompat. Nah, lompat-lompat dia. Medianya itu adalah tembaga tuh. Tuh, tembaga. Nih, tembaga. Makanya di dalaman kabel itu warnanya seperti ini. Karena itu adalah unsur tembaga. Pasti ada alasannya kan? Kenapa kok tembaga itu digunakan sebagai media penghantar listrik pada kabel? Ini dia. Karena dia konduktor terbaik tahan korosi. Nah, satu-satu dulu. Konduktor terbaik. Konduktor itu menghantarkan arus listrik apa enggak? Iya. Berarti dia bagus untuk menghantarkan arus listrik. Itu artinya elektron di situ mudah berlompatan. Nah, baru dia tahan korosi. Pernah dengar korosi? Ini korosi. Nah,
Korosi itu bekarat. Coba kamu bayangin di kabel itu dipakai logam-logam yang mudah karatan. Nanti sepanjang jalan kenangan kabel ini di situ bekarat dah rusak. Makanya dipakai dia yang tahan terhadap karat atau korosi. Selain itu harganya murah. Oke. Tengok ada pertanyaan tuh di bawahnya. Kita kan mau cari alamat ini, tapi bukan alamat palsu. Tembaga ada pada tabel periodik unsur terdapat di periode dan golongan berapa? Tadi udah dijawab temannya. Periode keberapa tadi? Golongannya berapa? Golongan 1B. Sekarang kan udah tahu gimana nengok periode dan golongan pakai ini. Sekarang kita akan pelajari gimana caranya menggunakan konfigurasi elektron. Jadi kita kayak detektif gitu loh Ada lambang unsur, ada nomor atomnya. Kita tahu dari awal belajar kalau nomor atom itu adalah jumlah elektron. Elektron itu dibuat konfigurasinya. Setelah dibuat konfigurasinya, kita pasti akan tahu di mana letak periode dan golongannya. Walaupun tanpa melihat ini. Jadi ini nanti itu tempat koreksi ya. Dari atas ke bawah namanya satu golongan. Ke samping namanya satu periode. Oke. Udah sepakat ya? Nah, ini dia. Kalau yang lalu, Bunda sempat mengajarkan konfigurasi elektron yang berdasarkan apa? Subunitnya, pakai KLM, ingat. Rumusnya 2N pangkat 2. Masih ingat nggak? Nah, itu masih cara yang sederhana ya. 2N pangkat 2. Kalau seandainya kulit yang pertama, berarti N-nya diganti angka 1 pangkat 2. Berarti ada 2. Kalau seandainya kulit yang kedua, 2 dikali 2 pangkat 2. Ada apa? Satu lagi Bunda tes. Kalau seandainya kulit ketiga, berapa kapasitasnya? 2. Maksudnya, di kulit pertama maksimal itu ada 2, di kulit kedua maksimal 8, di kulit ketiga maksimal 18. Ya, itu pakai yang kulit ya. Sekarang kita pakai apa tuh? Bacanya di atas. Konfigurasi elektron Aufbau. Ya. Nampak ini nak dari belakang? Samping sana nampak? Nampak ya? Nggak apa-apa kayak kakak itu aja diputar badannya daripada gini-gini lehernya. Boleh. Nah, tengok sini. Ada angka berapa ini di depan? Ada huruf di situ S, T, dan D terus iya. Oh di sini lah Bunda nulisnya jauh kali. Ada S, apa lagi sayang? Ada P, ada D. Ini dia punya kos-kosan. S itu punya 1 kamar kos. Didengerin dulu ya nak ya. Kalau yang P itu punya 3 kamar kos. Kalau yang D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matiin aja nak, nggak apa-apa, kita nggak pakai lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S itu dia punya 1 kamar. Ingat aturannya. Aturan Han. Setiap 1 kamar itu hanya boleh ditempati oleh 2 elektron. Kita. Kakinya yang ke atas dulu, baru ke bawah. Berarti kalau kamarnya ada 3, berapa elektron? 6. Ya, tengok Bunda isinya nggak gini ya nak ya. Nggak boleh, harus berurut dulu. Kalau ke atas saja dulu, baru yang ke bawah. Terus panahnya pun nggak boleh gini, tapi separuh ya. Oke, kalau D karena kamarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada 10. Ini berarti ada? Iya, 14. Oke, macam ada ininya kan, lika-likunya di sana. Mana tuh? Ini. Yang liku-liku kan? Itu maksudnya apa? Kita ngikutin alurnya.
Habis diisi kamar 1S2, baru ke 2S, baru ke 2P, ke 3S, sampai di ujung. Bisa diikuti anak ya? Ya. Di samping ini ada contohnya golongan 8A. Coba tengok sama-sama tabel periodik unsurnya. Golongan 8A. Nama golongannya itu adalah gas mulia. Ini gas yang golongan yang stabil. Jadi stabil itu ketika di kulit terakhirnya atau elektron valensinya itu 8, namanya oktet. Kalau 2 namanya duplet. Oke. Sama nggak unsurnya? Ada helium, nomor atomnya 2. Jadi kita nih mau naruh 2 elektron ini ke kamarnya, otomatis dia hanya sampai 1S. Berapa S-nya terisi? 2. Jadi yang di atas ini untuk nunjukin berapa elektron yang diisi, tapi maksimalnya ada ketentuannya. Kalau S itu maksimalnya 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Boleh nggak di sini diisi 11? Nggak boleh. Lanjut dia ke tangga atau alur berikutnya sesuai yang di depannya. Jadi kalau helium cukup hanya ditulis 1S2. 2 kan elektronnya? Baru ada neon. Bun, kenapa nggak ditulis lagi dari awal 1S2? Tapi malah langsung dibuat di situ selanjutnya. 2S2. Karena dia nyambung yang di atasnya. Tadi kan berhenti sampai sini. Berarti lanjut kemarin ini sampai sini udah 2 kan? Tambah 2 berarti udah 4 ya. Tambah lagi 2P6. Sampai sini dia. Berarti pas 10. Tujuannya apa, nak? Kita pakai konfigurasi gas mulia ini. Sempatlah nanti kamu Bunda suruh ngerjain misalnya si I, nampak I? Iodin di samping si Xe. Nampak kan? Golongan berapa? 7A. Periode? 5. Kalau lah Bunda suruh itu ngerjakannya dari 1S2 ini ditulis, akan lebih lama waktunya. Kamu juga ngerjakannya jadi nggak simpel, ya kan? Nah, makanya nanti apapun konfigurasinya selain gas mulia yang golongan 8A ini, dia memakai patokannya dari sini. Sebelum Bunda lanjutin, kita bagilah dulu nih, biar kamu bisa lihat enak ya, berkelompok. Karena di sini ada aufbaunya. Mana kelompok 1? Situ, sini nak, nak. Nomor atomnya 29, kita mulainya dari si AR. Tengok tuh masing-masing di lembar kerjanya itu ada ya, di petunjuk. Udah nampak? Baru lanjutnya habis si AR itu adalah 4S. Jadi gini, ini konfigurasi elektron kan, aufbau. Angka yang paling besar itu nunjukin periodenya. Yang di atas itu nunjukin golongan. Terus golongan kan ada 2 ya, golongan A sama B. Kalau ini golongan B. Nah, gitu dia. Bisa ya, nak ya? Jadi karena angkanya di sini paling besar adalah angka 4, maka dia periodenya adalah keempat. 4 ini adalah kulit terluarnya. Boleh ditengok lah sekarang sambil Bunda jelasin cara ngerjain LKPD-nya. Ada tabel banyak di belakang. Nah, nampak? Coba tebak apa ini? Yang betul. Jambu batu apa jambu madu? Jambu batu. Ya, benar. Nah, berikut ini ada 3. Ini apa? Nasib buruk. Nasib buruk. Gampang ya, pandai berarti kalian tebak-tebak kan? Ini yang banyak itu pas naik tuh. Semua dikerjakan? Enggak. Tengok di bacaan paling ujung ada kelompok. Kelompok 1 ngerjakan kelompok 1. Sampai seterusnya, sampai 5 ya. Di sana ada nomor atom. Terus apa lagi, nak?
Selain nomor atom apa di sana? Konfigurasinya bisa lah nanti ngerti buka lembar kerjanya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 mana tadi? 4, 5. Ya, kerjakanlah yang di tabel itu. Kayak yang Bunda kerjakan di depan tadi. Diisi angkanya. Bisa? Bunda kasih waktu 1 menit cukup? Enggak lah. Bunda kasih waktu 15 menit kurang lebih. Ya, silakan dikerjakan ya. Baru yang kedua penjelasan itu. Ya. Di sana ya? Ini kelompok 5. Kelompok 5. Hmm? 3 ya? Ketahuan nggak dari sini kalau ya LE. Kenapa? Itu 4 S-nya 1. Kalau di sini 2. Kenapa enggak 3D-nya yang 9? Oh, boleh. Kenapa tadi 4 S-nya? Seharusnya kan 3D-nya yang 9 ya? Iya, Bu. Dia aturan unsur itu dia akan lebih stabil kalau nggak penuh kali setengah penuh. Jadi kalau kita buat ukuran yang bentuknya yang kayak gini, kayak yang di awal, yang seharusnya kayak temannya nanya tadi, Bun, seharusnya 4S2 baru 3D 9. Stabil nggak? Yang ini? Ini mungkin stabil dia karena penuh. Ingat, stabil itu kalau enggak penuh, apa nak? Atau setengah penuh. Setengah penuh itu maksudnya gimana? Yang mungkin 6 biarlah jadi 3, biar dia stabil. Yang harusnya 10 biarlah jadi 5. Kalau yang harusnya 14 biarlah jadi 7. Supaya mereka semuanya jadi sama-sama stabil, maka ini kan stabil sendirian ya, sementara kawan di sebelahnya nggak stabil, lagi galau. Baguslah dia dipindahkan ke sebelahnya. Ini jadi setengah penuh, tetap stabil. Yang ini jadi penuh, jadi stabil. Gitu. Itu alasannya, Nak. Paham, Nek? Oke. Nah. Mana kelompok 4? Ini kelompok 4. Sama teman-temannya. Tuh, tulis pada kotakan nomor atom, periode, golongan, ya. Juga.
koreksi. Bener nggak letak golongan dan periodenya? Ya, silakan abang, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tugas kami yang pertama adalah mencari nomor atom. Konfigurasi elektron yang kami dapatkan adalah 1s41. Jadi kami sudah langsung mendapatkan nomor jumlah elektron valensinya yaitu 1 karena pangkatnya adalah 1 yang terakhir. Juga jumlah poin keluarnya juga 1. Pangkat terakhirnya di sini 1. Periodenya juga 1. Dan golongannya itu adalah 1A karena huruf yang terakhir adalah S. Jadi kami sudah mendapatkan unsurnya yaitu H1. Hidrogen. Coba tengok, bener nggak dia ada di periode 1 golongan 1, nak? Benar. Oke. Lanjut sayang, nomor 2. 2 adalah 15. Ini kami mulai dari N. Sekian, terima kasih dari komisi 1. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kasih aplaus dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nak. Kelompok 1. Ya. Ya, angka-angkanya, ya, keterangannya nggak usah. Kelompoknya angkanya dihapus aja, nggak usah buat, nggak apa-apa. Oke, siapa nanti yang jelasin? Yang ngomong siapa? Kakak? Ya. Langsung nak kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 4 ini menjelaskan mengenai konsentrasi alat dan dari hasil itu didapatkanlah golongannya 3A periode 2 dengan lambang unsur D5. Benar? Oke. Benar. Yang kedua, nomor atomnya dan periodenya 3. Dan dilambangkan dengan unsur Si. Iya, silikon. Jumpa satu orang perwakilan ke depan. Kumpulin. Udah diisi juga tadi kan yang dikerjakan kelompok lain yang di depan? Udah kan? Ya, oke. Nah, kumpul di sini, nak. Taruh sini. Taruh di sini. Ya, semuanya kumpul lagi ya. Kelompok yang lain? Lima kelompok maju ke depan ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kayaknya semua benar tadi ya. Ada yang salah?
Nggak ada yang salah. Tadi ada yang salah tulis angka, cuman salah tulis angka aja. Coba siapa yang bisa nyimpulkan? Apa kira-kira yang kita pelajari hari ini? Kakak? Ya, boleh. Boleh sini maju ke depan. Biar teman-teman yang lain nampak. Nah. Boleh sambil tengokkan ininya. Jadi kita belajar ini kan? Oke. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang konfigurasi elektron yang dapat juga mengenai. Jadi kesimpulannya periode itu sama jumlahnya dengan kulit luar. Ya, kulit luar atau angka yang paling besar di depan. Ya nak ya, gitu tadi kan? Oke, lanjut nak. Kemudian kita juga dapat mengetahui Golongannya. ya golongan dan kemudian periode yang ada di unsur tersebut. Golongannya ada berapa? Ada berapa golongannya tadi? Golongannya tadi Ada 8. Ada 8 apa aja? 8A dan 8B. Kalau mau tahu 8A berakhir di mana nak? S dan P. Kalau yang B? Oke, kasih aplaus dulu untuk teman. Boleh dulu. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya nak. Ya, semuanya boleh tengok ke depan. Dari tadi tuh ada nomor atom. Selain mengerjakan konfigurasi elektron, kita buat jumlah elektron valensi dan kulit terluar. Semuanya ada hubungannya. Antara periode, antara elektron valensi dengan jumlah kulit terluar ada hubungannya dengan golongan dan periode. Itulah kesimpulannya. Apa itu? Coba kita baca sama-sama. Intinya sekarang kita semua udah bisa melacak posisi unsur, menentukan letak golongan dan periodenya berdasarkan konfigurasi elektron auf apa tadi? Auf. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum selesai, sebelum keluar, boleh silakan pimpin doa dulu. Doa selesai belajar. Biar apa yang kita pelajari tadi mendapat keberkahan dari Allah. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Apa yang udah dipelajari di sini diulang lagi di rumah biar nggak lupa. Kita lanjut materi selanjutnya di minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.